Selanjutnya, acara selanjutnya sebetulnya sambutan dari Ketua Angkatan, tapi karena beliaunya berhalangan, kita skip aja acaranya. Mudah-mudahan doanya juga sampai ke sini. Untuk acara selanjutnya, ini berbeda dengan reuni-reuni sebelumnya. Alhamdulillah, kami panitia dengan izin dari Ketua Angkatan akan memberikan kenang-kenangan untuk mengapresiasi prestasi, terus kontribusi, serta beberapa kategori yang akan kita berikan kepada teman-teman yang kita pilih, panitia pilih dengan sedikit survei dan kasakusuk sana sini. Ada beberapa yang kita anggap layak untuk menerima ucapan terima kasih atas nama panitia dan angkatan. Yang pertama adalah kategori keilmuan. Ora mungkin awakmu ya, ora mungkin. Belor, belor ya. Pertama kali diberikan kepada pelopor dari doktor dari Angkatan 83. Kita ikut berbangga di angkatan kita telah ada beberapa yang menyelesaikan studi doktornya, bahkan menjadi salah satu ahli ya di bidangnya. Pertama kali diberikan kepada lanang apa wedok ya? Bapak Rusdi Effendi. Monggo Bapak Rusdi bisa naik ke atas. Isinya api iki. Isinya keren ini. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 menit. Teman-teman sekalian, pada saat kita berbicara ilmu, tidak dapat sebatas dunia. Ilmu itu dunia dan akhirat. Tidak ada hambatan dalam menuntut ilmu. Cobaan ada, hambatan nggak ada. Biasanya menuntut ilmu itu hambatan terbesarnya di uang. Uang saya nggak ada jabatan, buktinya selesai. Itu suatu gambaran yang jelas. Sehingga jangan pernah kita membuat-buat alasan untuk tidak menuntut ilmu sampai kapanpun. Kalau katanya Ustadz Yoyo, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Tadi pagi dia bilang orang mungkin mati sampai ke liang lahat, itu tidak mungkin menuntut ilmu. Jari ini Ustadz Yoyo. Nah akhirnya itu saya pikir benar, saya kira demikian. Mohon juga disampaikan kepada anak-anak kita, anak cucu kita, bahwa menuntut ilmu itu perintah langsung dari pemilik bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih dalam kategori yang sama. Ini mungkin S2-nya nomor 1 malahan ya, tapi S3-nya dia nomor 2. Bapak Adi Yanuar. Monggo. Bangga punya Bapak Andi Yanuar. Monggo. Tolong untuk yang memberikan hadiah dimohonkan Bapak Taufik. Bapak Taufik, monggo memberikan hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, kalau pengalaman saya itu tidak ada istilah terlambat untuk belajar ya. Di usia-usia kita pun saya mulai start itu 54, selesai di 56. Itu pengalaman saya itu sekolah yang paling susah itu S1 ya, karena kita harus belajar semua, suka tidak suka kita harus pelajari semua. Kalau S2 itu kita pelajari apa yang kita minati saja, sehingga lebih mudah. S3 jauh lebih mudah lagi, apa yang kita minati saja yang kita pelajari, yang nggak minati kita tinggalkan semua. Jadi buat teman-teman, ayo
setidaknya kita untuk memberi contoh ke anak cucu kita lah. Jadi paling nggak nanti di maesan kita tuh ada tulisannya Dr. Dwi Andar Mujiantoro gitu. Kan seperti itu. Saya rasa itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Adi. Selanjutnya masih dalam kategori yang sama karena kita punya 3 dokter. Bapak Budi Santoso, monggo dimohonkan untuk Bapak Resdianto untuk memberikan hadiahnya. Wah, podo gantengnya ya. Monggo, dosen air tanah lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya sayangi semua, terutama tuan rumah Bapak Sarwan sebagai sesepuh dan teman-teman semua sekalian. Saya termotivasi dari 2 teman kita, Bapak Rusdi Effendi dan Pak Adi Januar yang waktu itu memberi motivasi saya sehingga saya bisa menyelesaikan studi hampir sama dengan Pak Ardi ya, pada umur 56 sampai 59. Belajar itu sebenarnya bukan dari usia kita yang sudah lebih dari kepala 5 ya. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk menuntut ilmu sampai liang lahat seperti kata sesepuh kita. Dan motivasi dari belajar itu bermacam-macam. Kalau saya pribadi menilai bahwa salah satu dakwah juga belajar ini untuk memberikan ilmu ke yang lain dan bermanfaat ke orang lain. Saya kira dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori selanjutnya, setiap mengadakan event kita pasti dari kategori ini kita akan memberikan pertama kali kepada ketua angkatan kita, tapi karena Pak Peter tidak ada, kita skip dulu ya Pak ya. Kita skip dulu, nanti kita serahkan melalui dikirimkan aja ya. Yang kedua, aku harus ngomongnya kok ora tegel nih Jano. Aku ora tegel ngomongnya. Yo. Monggo, ya. Untuk itu dimohonkan Bapak Fedian untuk memberikan hadiahnya. Sponsorship. Awas kowe ora ngei sponsor aku. Tak kei lho kowe. Oh. Terima kasih sekali. Sing manis. Tahunnya sing manis. Ini hadiah pertama kali buat dia mungkin. Award pertama kali buat dia. Ya, nak raboloku. Nggak nyangka saya itu. Ini sebetulnya hanya masalah dunia kayak gini nih. Loh benar, sebetulnya tidak perlu. Ini kan nyolok berarti, oh ini sponsornya akeh, sumbangannya akeh. Sebetulnya itu yang bukan saya harapkan sebetulnya. Yang penting adalah urusan akhirat. Tapi karena sudah terlanjur tahu semua ya wes rapopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kategori yang sama, sponsorship. Bagasimu kebak tenan ya, tenan. Bapak Andra. Dia akan diberikan Bapak Langgeng, monggo. Pak Langgeng. Ayo, Pak Andra. Monggo Pak, kasih sambutan. Soalnya award pertama. Terima kasih
Pak Sarwan, Bu Tika, bapak-bapak, ibu-ibu semua, konco-konco. Ini kayaknya seperti yang tadi saya sampaikan, kayaknya evaluasinya perlu penilaiannya perlu dievaluasi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rak gelem. Rak gelem. Aku mulai. Oh iya. Selanjutnya ada dua kategori lagi ya. Ini kategori yang keempat. Kita akan memberikan satu penghargaan kepada rekan-rekan yang selama ini telah menjalin silaturahmi dengan bagus. Mungkin melalui datang ke rumah-rumah, sering mampir kalau di kota yang sama, terus juga banyak memberikan contoh bahwa silaturahmi itu penting untuk memperluas rezeki, memperpanjang umur dan sebagainya. Ada beberapa rekan kita yang mungkin semuanya silaturahminya bagus, tapi setelah kita diskusikan, kita akan memberikan kepada tiga teman kita. Yang pertama, Agung Priyono. Ya, Agung Priyono ini dikenal sebagai teman yang wong Jawa ngomong entengan gitu loh, kemana-mana datang, acara-acara apa datang, mampir ke rumah saya juga pernah. Dia di kota apa dia menemuin teman-temannya. Agung Priyono, monggo. Untuk memberikan hadiah saya minta kepada Ibu Hajah Andar. Oh iya, ini sing enterke ya. Oh. Monggo Mbak Agung. Aja mudhun. Ngomong sik to ya. Wis ora iso ngomong nyanyi. Donga ora apa-apa, pokoke anu. Waduh, repot ini kriterianya. Aduh ini. Terima kasih. Ini mesti tuan rumah ini mesti. Ide awalnya itu tuan rumah ini tak kita. Ya, itu ya. Ya kita sama-sama. Panitia. Ya, panitia. Terima kasih. Yang nomor satu saya ucapkan terima kasih ini kepada tuan rumah Pak Eris, ini sangat luar biasa ini. Beliau saya tertegun lah itu melihat apa yang beliau lakukan, itu sangat luar biasa itu. Demi kawan-kawan semua itu dia rela untuk meninggalkan keluarga, istrinya ya ditinggal di sana. Kalau saya nggak tega kalau saya. Terima kasih Mas Deris dan terima kasih kawan-kawan semua. Semoga reuni-reuni berikutnya itu lebih banyak kawan-kawan yang hadir itu kemudian, dan saya harapkan semua selalu sehat itu. Allahumma amin. Terima kasih. Selanjutnya dia datang dari jauh banget malahan ya, jauh banget. Tapi setiap kali reuni dia ada. Terus di grup WA paling sering komen. Heru Suyudi, kok sampit loh, pesawatnya piro, tekan Semarang, Bandung sik, balik Jeporo loh. Untuk memberikan hadiah dimohon kepada Ibu Rina untuk bisa memberikan hadiahnya. Sing dowo. Rego sampit piye lah, rego sampit piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Saya dapat hadiah, jadi nggak rugi saya jauh-jauh ke sini.
Jadi nggak rugi ya. Cuma gini, yang saya khawatirkan mudah-mudahan nggak terjadi ya. Jadi untuk reuni yang akan datang, mudah-mudahan lebih banyak yang datang. Tapi kalau menurut perkiraan gitu kan, yang akan datang itu akan menurun. Ya, dan jadi ya berbagai alasan gitulah. Terus kenapa? Mau disambit? Oh, siap mau disambit. Saya masuk ke kebun sawit. Ya, oke. Mungkin itu aja. Ya, oke. Oh, gampang. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadiah lo ganti ke Jakarta ya. Di kategori yang sama, saya sebetulnya terharu. Saya terharu, bangga, bahagia dengan satu sosok ini. Seorang ibu yang usianya 70 tahun. 70 tahun tapi merelakan waktunya untuk bersilaturahmi kepada teman-temannya. Teman-teman yang mungkin pantas sebagai anak atau keponakannya, tapi dia selalu memberikan motivasi kepada kita bahwa tua itu tidak alasan untuk tidak aktif. Ya. Dengan hormat, saya minta Ibu Tika untuk maju ke depan. Sosok yang menginspirasi sekali, seorang ibu, nenek yang aktif, masih seger, ya. Monggo Bu Tika, yang agak panjang Bu Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa ya, Mak? Yang jelas sangat terharu. Tadi Mas Habib udah terseduh-seduh ya kayaknya sebelumnya. Sama. Jadi terima kasih sekali kepada tuan rumah, juga panitia, adik-adik ya, adik-adik lah, adik-adik karena kalau anak nggak mungkin usianya udah. Adik-adik sekalian, alhamdulillah terima kasih sekali. Tadi seperti yang dikatakan sama Mas Rusdi bahwa tidak ada Mas Adi, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan saya nggak ngomong secara ini, tapi memang untuk motivasi aja buat adik-adik bahwa saya juga sama Mas Sarwan masih belajar online di ilmu yang lain. Ini baru selesai semester 4 dan ini libur nih ceritanya sampai tanggal 8 Oktober. Dan mungkin semesternya nggak akan selesai, nggak tahu sampai semester berapa. Sampai tadi hidup saya nggak tahu dikasih usia berapa. Itu aja, cuman memang bukan di ilmu bukan di ilmu untuk dunia gitu ya, karena usia mungkin ini, jadi saya udah ke arah satu untuk motivasi teman-teman aja bahwa memang belajar nggak ada usia batasnya. Itu aja, mungkin mudah-mudahan menjadi motivasi teman-teman untuk bekal kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika, sosok yang sangat luar biasa. Satu kategori terakhir diberikan kepada seseorang di antara kita yang banyak memotivasi dalam bidang rohani. Untung Joko Lelono, Pak Ustadz Untung Joko Lelono, monggo sekalian nanti di akhir sekalian membacakan doa, memberikan doa kepada kita semua.
Pak Ustadz, sekalian doa, sekalian sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cuma saya kasih bawahi tadi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang kubur. Hadisnya utulbul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu sangat dalam sekali gitu ya. Terutama yang sudah doktor sudah bisa melaksanakan, tapi tidak sampai di situ saja. Namanya ilmu tidak cukup formal saja, tapi informal, sekolah ini lapangan, sekolah di masyarakat sosial, itu juga tuntutan ilmu. Termasuk Habib ini, wah kalau cerita panjang. Baik, itu mungkin yang bisa saya garis bawahi. Tapi terkait dengan masalah, jadi nama Majelis Taklim Pengairan 83 itu terinspirasi oleh kita semuanya. Akhirnya muncul, sebenarnya dipelopori sama kita semuanya menyebutnya di situ Ustadz. Jadi Ustadz Haris sebagai tuan rumah waktu itu idenya begini dan begitu. Kemudian sampai sekarang, walaupun kegiatannya sekarang sudah mulai agak menurun, kita coba tingkatkan lagi. Karena yang saya yang saya rasakan, kemudian bergerak ke urusan sosial, itu yang saya sangat banggakan. Dan saya ceritakan ke banyak orang bahwa kegiatan sosial, infak, sedekah itu adalah senjata kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Jadi kalau ada kesempatan infak dan sedekah, itu menjadi passion kita di dunia, sehingga sampai di liang kubur nantinya, seandainya harus kembali ke dunia, apa yang dipilih? Amal yang dipilih kembali ke dunia itu adalah infak sedekah, bukan sholat, bukan haji, bukan zakat, dan seterusnya. Jadi infak sedekah itu harus menjadi passion kita sekarang ini, mumpung masih ada kesempatan. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, coba kita mendudukkan hati kita coba muhasabah, kita mencoba untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah untuk sahabat-sahabat kita yang lagi sakit, yang lagi diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau saya sebutkan saudara sahabat saya Tri Ekayanto, Yayan Tri Ekayanto, kemudian banyak yang lain mungkin sekarang yang masih diberi ujian oleh Allah berupa sakit. Yang kedua, kita doakan juga sahabat-sahabat kita tadi yang disebutkan, yang sudah mendahulu kita, yang sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahman dan rahimnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya berdampingan, diberi hiburan berupa surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma inni as'alukal husnul khatimah. Allahumma inni as'alukal husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pemberian award telah terlaksana dengan baik. Selamat kepada bapak-bapak dan ibu yang menerima awardnya. Mudah-mudahan memicu kita untuk menjadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Acara selanjutnya kita tinggal ada semacam sharing sedikit. Saya mulai dengan saya sendiri sebentar. Seperti yang dibicarakan Pak Ustadz UDL tadi juga kepada Ustadz Yoyo tadi juga bahwa usia kita sekarang ini sudah lampu kuning. Kalau kita berpatokan kepada usia Rasulullah yang 63 tahun di tahun Masehi, tapi kalau tahun Hijriah berarti cuma 61 tahun. Sedangkan kita rata-rata sudah berusia 56 sampai 60 tahun lah rata-rata ya, di luar Bapak Ibu tugas belajar. Berarti kita sudah harusnya merubah mindset kita bahwa kita tujuan kita sudah bukan untuk duniawi lagi. Kita harus menyelipkan seperti Pak Dr. Rusdi tadi bilang unsur akhirat. Apapun yang kita kerjakan, kehidupan kita sehari-hari, kita niatkan bahwa ini ibadah. Tidak harus tidak bekerja, tidak. Bekerja pun menjadi ibadah apabila kita niatkan. Kita niatkan bahwa kita bekerja untuk menafkahi keluarga, untuk menyantuni orang yang tidak mampu, itu sudah menilaikan suatu ibadah. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang ibu rumah tangga, tadi saya berbicara dengan Ibu Rina, seorang ibu rumah tangga mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, itu bisa menjadi nilai ibadah. Kalau kita mengerjakannya karena kita merasa bahwa ini kewajiban kita untuk menyenangkan suami saya, apalagi suami adalah kunci sorga bagi seorang ibu, seorang istri. Masak, cuci piring, membersihkan rumah, merawat anak, semua akan menjadi nilai ibadah. Bahkan untuk tidur pun menjadi nilai ibadah. Dengan cara misalnya kita niati bahwa kita ingin tidur kita menjadi nilai ibadah, kita dimulai dengan ambil air wudhu dulu. Ambil wudhu, kita sebisa mungkin kita dawamkan, kita istiqomahkan untuk sholat witir. Sholat witir nggak berat. Kalau misalnya pelit banget itu 1 rakaat aja sudah dinilai, asalkan istiqomah juga sholat witir. Tapi paling enggak 3 lah kalau 1 kebangetan. Kita baca surat Al-Muluk cuman pendek, sebentar juga bisa. Kita menghadap kiblat sambil membaca. Kalau nggak bisa menghadap kiblat, kita menghadap ke kanan aja lah, menghadap ke kanan. Tapi kita baca Al-Fatihah, terus kita baca Qul huwallahu 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Lalu kita baca doa tidur. Insya Allah kita dijaga sama Allah. Bahkan Al-Muluk itu menjaga kita di kubur. Yang akan menemani kita, salah satu yang menemani kita di kubur nanti itu Al-Muluk. Kalau kita bisa mendawamkan itu luar biasa sekali. Enggak terlalu berat. Kalau
usia-usia seperti kita ini sebaiknya sudah mulai memikirkan bahwa kita akan menjauhi yang subhat, apalagi yang haram. Subhat pun pelan-pelan akan kita tinggalkan, harusnya sudah mulai kita tinggalkan. Jangan karena orientasi kita hanya duniawi, apapun kita terjang, apapun kita ambil, apapun kita kerjakan. Padahal kita tahu di dalamnya ada unsur subhat, bahkan unsur haram. Itu harusnya sudah jauh dari kita. Bukan berarti kita pesimis dengan kehidupan kita. Enggak, kita harus tetap optimis, kita tetap harus kuat. Tapi kita juga harus ingat bahwa usia kita nggak ada yang jamin. Mungkin kita merasa bahwa kita kuat, kita pola hidup sehat, kita bahkan ke luar negeri untuk berobat, kita check up di mana-mana. Tapi usia kita ini rahasia Allah. Kapanpun kita diambil tidak akan tahu, apalagi hari-hari kemarin pada saat pandemi, mungkin tetangga kita, kanan kiri kita, teman kita yang dulunya kita nggak anggap dia sakit, dia sehat, Allah Ta'ala panggil satu-satu. Itu cuma wasilah, COVID cuma wasilah, tapi itu udah kontrak Allah di saat 4 bulan kita dalam kandungan itu rezeki, umur, jodoh kita tuh sudah ditulis sama Allah. Rezeki kita nggak perlu khawatir dengan rezeki, karena Allah Ta'ala sudah memberikan kita batasan rezeki. Sampai kita kejar dunia seperti apapun, kalau Allah Ta'ala memberikan kita rezeki 10 misalnya, tetap nilai 10 tadi akan kita terima. Dengan cara apapun Allah. Kalau kita 10 sudah selesai, berarti umur kita selesai. Karena Allah akan menyelesaikan rezekinya di saat kita masih hidup. Setelah rezeki selesai usia kita. Mungkin saya hanya memberikan sedikit itu, yang penting saling memperingatkan kepada jangan sampai kita hanya orientasi ke dunia aja. Di saat usia kita sudah seperti ini, kita mulai banyak berzikir, mengingat Allah. Di saat apapun kita ingat Allah. Saya mohon maaf kepada yang tidak beragama Islam ya, di luar Muslim, mungkin karena saya mampunya berbicara dengan agama saya, jadi mohon maaf. Terus lebih jauh lagi kita tinggalkan semua yang berbau haram. Jangan sepelekan dosa sekecil pun, tapi juga jangan sepelekan amalan sekecil pun. Karena di saat di mizan nanti, di saat semua orang sudah tidak ada yang bisa membantu kita, bahkan kalau kita dibuka screen kita, perbuatan kita selama kita di dunia, dari malunya dengan perbuatan kita tuh badan kita akan meleleh. Badan kita meleleh. Semua kita dibuka amalan kita. Semua di depan kita. Bukan di depan kita aja, di depan semua. Di padang mahsyar semua akan dibuka. Satu-satu dibuka. Satu-satu dihisap. Satu-satu, bahkan satu butir nasi pun akan dihisap. Dari mana kita dapat? Bagaimana kita mendapatkannya? Itu dihisap satu butir nasi. Apalagi kalau yang kita gerudak-geruduk apapun asalkan kita dapat rezeki. Bukan rezeki kalau yang sifatnya seperti itu, bukan rezeki. Rezeki itu yang halal. Rezeki itu hanya yang halal aja. Kadang-kadang orang sekuler memberikan suatu ya meme ya, guyonan. Sing haram hoi angel apa sing halal. Itu sekuler, itu bukan tingkatan kita berbicara masalah itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, bukan saya menggurui, bukan apa. Saya hanya mengingatkan ke diri saya sendiri yang kotor. Al-Fakir ini masih banyak kekurangan, masih jelek sekali. Tapi saya mohon maaf kalau kepengen dalam reuni seperti ini ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, bahwa insya Allah di acara-acara selanjutnya kita masih bisa ketemu lagi dengan kondisi yang sehat, kondisi yang lebih baik lahir dan batin. Dan saya sebagai panitia, saya sebagai pembawa acara mohon maaf karena saya juga nggak tahu umur saya sampai seberapa. Saya mohon ridhonya, saya mohon dimaafkan segala kesalahan saya. Saya atas nama diri saya pribadi maupun panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.